Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sekitar 24 tahun yang lalu sebelum cerita yang sekarang, Goldie Roger dihukum mati oleh Angkatan Laut dan eksekusinya sendiri dilakukan di Lockton. Kita juga tahu kalau Roger terkena sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan setelah berhasil menaklukkan seluruh Greenland, termasuk pulau terakhir, Locktail. Sebelum hidupnya benar-benar berakhir, Roger membubarkan kru bajak lautnya karena dia merasa dia sudah mewujudkan semua mimpinya. Tetapi, bagaimana jika sebenarnya Roger masih memiliki satu misi terakhir yang harus dia lakukan sebelum eksekusinya dilakukan? Nah, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai misi Roger yang masih tertunda. Bajak laut Roger adalah satu-satunya bajak laut yang sukses mencapai Locktail, setidaknya pada masa modern. Karena kita tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah pernah ada orang lain yang pergi ke sana. Di pulau tersebut, mereka menemukan sebuah harta karun yang sudah berusia sekitar 800 tahun lebih, yang diduga milik dari Joy Boy. Dan dalam harta karun itu, ada banyak fakta mengejutkan. Contohnya adalah tentang rahasia abad yang hilang, sejarah kuno, dan arti Namadi. Dengan Roger yang berhasil pergi ke sana, artinya dia tahu semua rahasia tentang dunia ini. Tetapi, seperti yang diperlihatkan dalam ceritanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa tertawa, sambil juga mereka menyadari kalau mereka terlalu cepat untuk pergi ke Locktail. Jadi, bagaimana jika salah satu misi dalam hidupnya yang belum selesai adalah menjadi pemandu dari bajak laut penerusnya yang akan pergi ke Pulau Locktail dan menyelesaikan apa yang sebelumnya tidak bisa mereka selesaikan? Ada kemungkinan kalau para anggota kru utama dari bajak laut Roger sebenarnya sedang meneruskan misi terakhir Roger tersebut. Lalu, bagaimana rencana mereka melakukannya? Pertama adalah menginspirasi generasi baru. Sudah tidak bisa ditolak jika sebagian besar orang pasti akan bertindak egois ketika mereka menemukan harta karun yang sebenarnya ada di Locktail. Contohnya adalah Blackbird. Oleh karena itulah, Whitebird mengatakan kalau dia bukanlah orang yang ditunggu Roger. Sudah tugas dari kru bajak laut Roger untuk mencari orang yang tepat untuk misi ini. Dan pada masa itu, sepertinya memang belum ada orang yang sanggup melakukannya. Mereka butuh sesuatu yang akan memicu para generasi muda untuk menjadi penerus dari Roger dan mewujudkan apa yang sebenarnya ditulis dalam harta karun tersebut. Oleh karena itulah, dia memutuskan untuk dieksekusi dengan ditonton oleh banyak orang. Kedua, mencari orang yang tepat. Langkah selanjutnya adalah mencari orang yang tepat di antara sekian banyak kandidat yang muncul. Zheng bisa jadi salah satu orang atau kru yang bertanggung jawab atas hal ini. Zheng merekrut kru bajak lautnya sendiri berkeliling Greenland, bertemu orang-orang baru, dan tentunya dari sekian banyak orang itu, dia mungkin menemukan orang yang tepat. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Luffy di desa Fusa. Luffy memiliki persyaratan yang dia minta, seperti keinginan yang kuat dan memiliki semangat yang kuat seperti Roger. Bukan hanya Zheng, kru Roger yang lain, contohnya Rayleigh, bahkan melihat adanya kesamaan ekspresi dalam semangat yang diperlihatkan oleh Luffy dengan semangat Roger. Pertaruhan Zheng untuk masa depan sepertinya berbuah dengan baik.
Ketiga, memandu sang generasi muda. Dengan memberikan topi jerami miliknya, Zhang sepertinya bukan hanya memberikan tanda kalau dia memiliki kesamaan dengan Roger, tetapi juga memberikan tanda untuk semua kru Roger yang masih hidup kalau dia adalah orang yang tepat, yang selama ini dinantikan oleh sang mantan kaptennya. Sebenarnya ada banyak petunjuk bagaimana Luffy dibimbing oleh para mantan anak buah Roger. Contohnya di awal masuk Greenland, Luffy sempat bertemu dengan Crocus. Kemudian di Pulau Sabaody, dia bertemu dengan Rayleigh yang menjelaskan banyak hal, termasuk melatih Luffy kemampuan haki yang dia gunakan sekarang. Bukan tidak mungkin dia akan kembali bertemu dengan kru bajak laut Roger lainnya di pulau selanjutnya. Contohnya adalah dia akan bertemu dengan Skipper Gaban atau kru bajak laut lainnya yang akan memberikan Luffy petunjuk atau arahan. Mungkin sebenarnya kita juga sudah tahu tentang isi dari Poneglyph terakhir yang bisa mengguncang dunia, bahkan bisa menggulingkan kekuasaan dari pemerintah dunia tersebut. Poneglyph tersebut juga bisa menyebabkan perang besar antara mereka dan pihak pemerintah dunia, kaum naga langit, dan tentunya siapa lagi kalau bukan Angkatan Laut. Sang calon Raja Bajak Laut ini nantinya akan menjadi pemimpin dari sebuah pasukan besar dan memandu pasukan ini dalam pertempuran terakhir melawan pemerintah dunia. Luffy sepertinya sudah ditakdirkan untuk hal ini, dan banyak penggemar juga yang sudah berspekulasi kalau dia bakalan jadi orang yang akan memimpin para pasukan ini. Nah, seperti itulah pembahasan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Dan jika kalian mempunyai ide pembahasan lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.